Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 dan pembacaan firman Allah pagi hari ini sama-sama kita membaca di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Saya akan baca ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara-saudara, peristiwa ini kita tahu bersama bagaimana Daniel adalah satu sosok pribadi yang memiliki iman yang teguh. Ada hal yang menarik yang perlu kita lihat pada kehidupan Daniel. Saya dapat katakan ketika kita membaca seterusnya, pasal 6 ini, Daniel pasal 6, maka kita akan lihat satu kepribadian dari Daniel memiliki karakter. Dalam ayat yang keempat, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Berarti raja telah melihat pribadi atau sosok seorang Daniel yang mempunyai roh yang luar biasa. Ada ketertarikan, ya, ada daya tarik. Raja Darius begitu tertarik melihat karakter dari Daniel sehingga ia bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi Daniel diberikan kepercayaan untuk dapat mengatur seluruh kerajaannya. Nah, dalam ayat yang kelima, ternyata para pejabat tinggi, wakil raja, mereka ternyata melihat hal ini, bahwa Daniel akan diberikan kepercayaan oleh Raja Darius untuk mengatur kerajaan. Dan para pejabat tinggi, wakil raja, dan kalau kita membaca seterusnya bagaimana para menteri, ya, mereka mulai cemburu, iri hati, melihat bagaimana kedekatan dari Daniel dan raja. Sehingga mereka ingin mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi dalam ayat yang kelima ditulis, mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Di sini kita lihat satu kepribadian dari Daniel, bahwa ia tetap setia, tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Inilah karakter sesungguhnya dari Daniel. Mari kita lihat mengapa Daniel di sini benar-benar dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pemerintahan, ya. Tidak didapati atau ada alasan Daniel itu melakukan kesalahan. Tetapi dikatakan ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Mengapa
Dia memiliki kepribadian yang luar biasa. Kita lihat dalam ayat yang ke-11, ketika para pejabat tinggi kerajaan, para penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat untuk membuat satu penetapan atau aturan yang ditetapkan. Ada larangan ya bagi barang siapa dalam 30 hari, dalam ayat yang ke-8, menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan ini sampai kepada telinga Daniel. Apakah Daniel takut? Disinilah kita lihat kunci bagaimana Daniel punya karakter yang luar biasa. Ternyata dalam ayat yang ke-11, ketika Daniel ayat 11, demi didengar Daniel bahwa suatu perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Mari kita memperhatikan, ternyata hubungan Daniel dengan Allah begitu akrabnya. Dia melakukan ibadahnya, ia memuji Tuhan, ia berdoa, berlutut berdoa, bukan terpaksa, bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi di sini dicatat seperti yang biasa dilakukannya. Berarti inilah sifatnya, inilah kebiasaan yang dia buat. Dia lakukan bukan sewaktu-waktu, tetapi dicatat, ditulis seperti yang biasa dilakukannya. Hubungan kedekatan, inilah kuncinya. Ketika saudara, ketika saya punya hubungan dengan Tuhan baik, punya kedekatan dengan Tuhan baik, maka akan kelihatan kehidupan kita, karakter kita. Dalam ayat yang ke-5 di sini, bagaimana Daniel dalam melakukan pekerjaannya dalam kerajaan, dalam pemerintahan, tidak didapati kesalahan karena dia setia. Tidak pernah dia lalai atau didapati sesuatu kelalaian dikatakan atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi untuk melakukan tugas sehari-hari di dalam kerajaan atau dalam pemerintahan, Daniel orang setia. Hubungan dengan Allah itulah kuncinya. Ketika saudara mempunyai hubungan yang erat, merupakan kebiasaan kita untuk selalu berdoa, memuji Allah, berlutut. Di sini dicatat 3 kali sehari Daniel berlutut. Bukan soal 3 kali sehari, tetapi bagaimana Daniel di sini memang sudah biasa dia lakukan, ada hubungan yang erat. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan sesama kita di dalam tugas dan tanggung jawab kita adalah orang yang setia. Kita tidak akan didapati berbuat satu kesalahan mungkin atau kelalaian. Karena hidup saudara, hidup saya benar-benar kita takut kepada Tuhan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Satu contoh, di dalam Mazmur pasal yang ke-27, Daud katakan demikian dalam ayat yang ke-4, membuktikan bagaimana Daud juga punya kedekatan dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-4, Mazmur 27,
Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dalam ayat yang keempat, bagaimana Daud kerinduannya, yang dia inginkan bukan jabatan, yang dia inginkan bukan kekayaan, yang dia minta kepada Tuhan bukan harta kekayaan, tapi yang dia minta kepada Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa yang Daud ingini? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya bagaimana kerinduan daripada Daud, kerinduannya kepada Tuhan untuk setiap saat dia mengalami dan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Menyaksikan kemurahan Tuhan karena begitu banyak kebaikan, pertolongan Tuhan yang Daud telah alami. Sehingga itulah yang dia ungkapkan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Luar biasa kalau kita punya hubungan dengan Tuhan begitu dekat. Apa yang Daud alami, dan dia mempercayakan hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Begitu dekatnya Daud kepada Tuhan. Sama seperti Daniel. Daniel memiliki iman yang teguh. Sebab sejak kecil Daniel telah diajarkan mengenal Tuhan, takut Tuhan, dan dia memiliki iman yang teguh. Sehingga ketika Daniel mendengar ada surat perintah yang telah dibuat, dia tidak takut, tetapi justru Daniel pergi ke rumahnya untuk berlutut berdoa, meminta kepada Tuhan, memuji Tuhan. Kiranya saudara dan saya pun demikian di hari yang baru ini, untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan kita datang kepada Tuhan. Kita punya hubungan yang dekat kepada Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu dengan tulus hati. Kita kerjakan semua dengan tulus hati, sehingga kita setia melakukannya. Tidak didapati kelalaian, ataupun dikatakan seperti Daniel, kesalahan. Tidak didapati kesalahan padanya. Kuncinya, mari kita tetap dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, bukan sewaktu-waktu, tetapi memang hati kita untuk selalu rindu bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kita, di dalam penyembahan kita, di dalam doa-doa kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di hari yang baru ini, kembali kami boleh mendengarkan firman. Engkau yang memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk dapat ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Untuk benar-benar setia kepadamu, setia di dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, sehingga hati kami selalu tertuju kepadamu. Dalam pikiran kami
selalu tertuju kepadamu. Ada satu kedekatan, sehingga kami tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hatimu, bertentangan dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami, umat-umat-Mu yang bekerja, umat-umat-Mu yang membuka usaha, bahkan umat-umat-Mu dalam pendidikan mereka. Engkau semua memberkati mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu. Kami percaya di hari yang baru ini, kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini hari Selasa, bagi seluruh kaum pria, sebentar ada ibadah kaum pria pada jam 6 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.